Jadi ketika orang mengatakan Belanda itu menjajah Indonesia selama ratusan tahun, saya merasa istilah itu salah. Banyak orang yang bilang bahwasanya VOC ini hanya pedagang atau dagangan ya biasa saja. Tapi yang namanya penjajahan ya tetap penjajahan. 1 tahun penjajahan ya tetap penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di podcast kita kali ini adalah yaitu podcast jika penjajah punya podcast. Nah, hari ini kita akan membahas tentang topik yang mungkin sering kita dengar dan kita sering bahas, yaitu apakah benar negara Indonesia benar-benar dijajah oleh Belanda? Karena ada permasalahan nih bahwasanya Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya itu hanya narasi biasa saja. Nah, di sini ada dua narasumber yang akan saya interogasi. Oke. Ini di samping kiri saya akan perkenalkan diri dan mungkin kenapa bisa sampai di sini, kenapa ada alasannya, kenapa bisa di sini. Oke, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Tuan van der Polder. Jadi tujuan saya datang ke podcast ini untuk membuktikan bahwa kami Belanda itu tidak menjajah negara Indonesia. Selanjutnya di sebelah kanan saya. Oke, perkenalkan saya Nurullah Dania. Saya mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Mula Warman. Jadi saya sini kaget ya pertama kali dikatakan bahwa penjajah mau datang ke sini. Makanya saya datang dengan antusias bahwa mereka bilang mereka tidak menjajah. Makanya saya akan lawan. Saya akan membantah apa yang dikatakan oleh Bapak Tua ini. Oke, kita mulai podcastnya. Oke, Tuan van der Polder, apakah benar Belanda menjajah negara Indonesia? Pertama-tama saya ingin meluruskan satu hal. Ketika VOC datang ke sini pada tahun 1602, negara bernama Indonesia itu bahkan belum ada. Yang ada itu kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara yang sudah ada penguasanya sendiri. Bahkan mereka kerajaan-kerajaan lokal itu bersaing satu sama lain. Jadi ketika orang mengatakan Belanda itu menjajah Indonesia selama ratusan tahun, saya merasa istilah itu salah. Jadi saya ingin mereka mengubah hal itu. Kami datang sebagai pedagang yang mencari rempah-rempah, menjual rempah-rempah, dan menjalin hubungan dagang dengan kerajaan lokal di sana. Banyak kerjasama dilakukan melalui perjanjian resmi. Tidak sedikit pula penguasa lokal itu menyambut kami dengan ramah. Kami melihat, mereka melihat sebagai peluang ekonomi dan akses perdagangan internasional. Sepertinya sini ada kegagalan berpikir dari Bapak Tua ini yang menganggap bahwa mereka tidak menjajah karena Indonesia dulu belum ada. Begitu ya Pak ya? Betul. Padahal memang nama Indonesia secara nama itu memang belum ada dulu. Tapi secara wilayah itu adalah wilayah Indonesia sekarang Pak, gitu. Dan ketika Bapak bilang bahwa Bapak tidak menjajah, itu salah. Karena sebenarnya itu adalah wilayah Indonesia. Dan ketika Bapak bilang bahwa Bapak tidak menjajah, Bapak datang hanya melakukan perdagangan, perdagangan bernama VOC tadi gitu ya, membawa keuntungan, banyak raja-raja yang terpikat dengan tipu daya tersebut. Saya bingung di mana bentuk pemahaman kita di sini bahwa VOC itu tidak melakukan perdagangan sepenuhnya. Mereka melakukan kekerasan, mereka merampas wilayah, mereka memonopoli, dan perlu diketahui ada namanya divide et impera gitu ya Pak ya. Politik adu domba, Bapak percaya gitu? Tuh, Bapak yang percaya bahwa politik adu domba itu memang ada teman-teman. Politik yang dilakukan oleh para bapak ini dan rekan-rekannya untuk mengadu domba raja-raja terdahulu, raja-raja yang dulunya ada wilayah Nusantara gitu, yang mana sekarang jadi Indonesia. Jadi ketika bapak bilang bahwa bapak tidak menjajah Indonesia karena Indonesia itu belum ada,
Salah besar Pak. Namun jangan lupa, banyak kerajaan juga tuh memperoleh keuntungan dan hubungan tersebut. Tidak semua interaksi antara kami dengan kerajaan-kerajaan lokal itu melakukan kekerasan. Ada perdagangan, pertukaran teknologi, serta hubungan diplomatik yang menguntungkan kedua belah pihak. Nggak ada menguntungkan. Yang ada menguntungkan mereka sendiri, iya. Kalau menguntungkan kami, kayaknya nggak ada deh. Yang ada mereka memonopoli, rakyat-rakyat itu memonopoli kerajaan-kerajaan, raja-raja. Pada saat itu, setelahnya mereka mengambil keuntungan di celah-celah itu gitu. Mereka mengambil keuntungannya, intinya mereka tidak melakukan hal yang baik. Mereka benar-benar melakukan kerusakan, keserakahan yang mereka lakukan itu merusak gitu, memberikan kekerasan juga kepada rakyat-rakyat gitu Bu. Berarti menurut Wada bahwa saya taktik yang dilakukan oleh Belanda ini benar-benar dianggap penjajahan walaupun Indonesia belum jadi suatu negara. Benar, kita nggak bisa bilang bahwa kalau dulu belum namanya Indonesia itu belum jajah. Ketika timeline itu terjadi ya, pelan-pelan gitu, penjajah Jepang itu perlahan-perlahan itu menjajah gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oke, maksud awalnya memang berdagang, tapi enggak. Kalau sudah menguasai wilayah, kalau sudah mereka melakukan kerusakan, itu bukan lagi berdagang gitu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang VOC. Banyak orang yang bilang bahwasanya VOC ini hanya pedagang atau dagangan ya biasa saja. Nah, apakah perusahaan VOC ini hanya perusahaan biasa atau hanya perusahaan dagang saja? Bagaimana menurut Tuan? Jadi begini, VOC pada dasarnya adalah perusahaan yang dibentuk untuk mencari keuntungan dan perdagangan rempah-rempah. Pada abad ke-17, persaingan dengan negara-negara Eropa seperti Portugis, Inggris, Spanyol. Nah, jadi kita di sini sama-sama berlomba untuk menguasai perdagangan dunia. Jadi apa yang dilakukan VOC ini sebenarnya merupakan praktik umum pada zamannya. Mereka bilang bisnis biasa, mereka bilang praktik biasa. Tapi Pak, nggak ada tuh bisnis yang pakai militer sendiri gitu. Nggak ada bisnis yang nyetak uang sendiri gitu. Lihat perusahaan-perusahaan sana, mereka tetap pakai rupiah kan, nggak nyetak uang sendiri walaupun rupiah lemah. Dan kita tahu bahwa nggak ada bisnis yang sungguh-sungguh kalau mereka menggunakan militer, menggunakan kekerasan, pakai undang-undang. Itu namanya bukan bisnis Pak, itu negara mini, negara kecil di dalam negara gitu. Mereka melakukan kolonisasi melalui itu. Katanya aja itu perdagangan, tapi perdagangan secara kita lihat ya, definisi nggak ada tuh Pak bisnis atau perdagangan yang cetak uang sendiri ataupun bisnis yang ya pakai militer lah minimal gitu, nggak ada gitu. Jadi saya akan menjelaskan kenapa tuh kami memiliki militer. Jadi kewenangan tersebut diberikan karena kondisi saat itu menuntut perlindungan terhadap perdagangan. Jalur laut itu penuh ancaman bajak laut dan persaingan perdagangan Eropa. Jadi kenapa kami pakai di sini untuk yang merupakan perlindungan diri dari kami dari serangan-serangan di luar. Perlindungan diri katanya, tapi secara jelas bahwa perlindungan diri itu hanya disertakan pada mereka saja. Mereka mengakui itu kok, bahwa Bapak dan rekan-rekan ini, militernya ini hanya melindungi Bapak, tapi secara bersamaan juga itu dilakukan untuk mengancam, untuk memaksa rakyat, mengeksploitasi rakyat dan kerajaan-kerajaan terdahulu. Pada akhirnya sampai ada perang, itu kan ditemani sama ini militer-militer ini. Bohong tuh kalau misalnya menjaga keamanan. Oke, menjaga keamanan mereka aja sih kayaknya, tapi bukan rakyat gitu. Berarti VOC ini bukan hanya sekedar berdagang biasa ataupun menjadi perusahaan dagang pada umumnya saja ya? Itu sudah jelas ya, bahwa dikatakan tadi nggak ada tuh pedagang yang buat cetak uang sendiri, pakai mata uang sendiri, nggak ada yang pakai militer, nggak ada tuh yang monopoli. Betul, itu namanya praktik gelap ya. Jadi kita nggak bisa membenarkan, dan itu adalah bentuk penjajahan dalam sistem di Nusantara. Nah, tadi kan di segmen pertama yang saya sebutkan pertama tadi kan 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, ini lagi booming banget, ini lagi viral banget ini. Apakah benar
Indonesia itu dijajah sama 350 tahun oleh Belanda. Mungkin Tuhan bisa menjawab pertanyaan ini? Oke, baik. Jawaban singkatnya itu tidak sesederhana itu. Banyak wilayah Nusantara itu baru berada di bawah kekuasaan kami pada akhir abad ke-19, bahkan di awal abad ke-20. Aceh, Bali, dan Papua, mereka itu memiliki sejarah yang berbeda. Karena itu, mengatakan seluruh Indonesia dijajah secara bersamaan selama 350 tahun itu kurang tepat secara historis. Oke, saya sebagian setuju ya, tidak 350 tahun, tapi yang namanya penjajahan ya tetap penjajahan. 1 tahun penjajahan, ya tetap penjajahan. 2 tahun, 3 tahun, belasan tahun, puluhan tahun, walaupun tidak 350 tahun, itu penjajahan. Ini namanya penjajahan nggak ada yang namanya biasa aja gitu. 350 itu angka ya, yang mana itu hanya untuk menyederhanakan sejarah, supaya orang mengerti bahwa, oh, karena orang tuh terbiasa tidak menganggap bahwa kalau selagi angkanya belum ratusan itu belum banyak gitu. Makanya di dalam sejarah disederhanakan 350 tahun supaya orang mengira bahwa itu bengis. Karena memang kenyataannya walaupun cuma belasan tahun, puluhan tahun, memang kekejaman terjadi dalam sana gitu. Jadi kamu setuju dengan pendapat saya? Iya, jangan sekarang dulu. Saya setuju dengan angkanya bahwa memang tidak ada 350 tahun ya teman-teman. Itu hanya penyederhanaan sejarah. Tapi jangan senang dulu juga Pak bahwa Bapak tetap melakukan kolonialisme, Bapak tetap melakukan pemberontakan, Bapak tetap melakukan kekerasan dengan rekan-rekan Bapak di dunia kami gitu ya, di rakyat-rakyat kami. Jadi kan nggak bisa terima apa yang Bapak katakan 350 tahun itu dianggap biasa gitu. Bahwa kalau misalnya puluhan tahun, belasan tahun itu nggak apa-apa. Itu salah. Jadi keliru ya kalau kita menyamakan setiap provinsi, setiap wilayah di Indonesia ini dengan waktu yang sama ya. Benar, karena memang kita lihat bahwa punya timeline masing-masing. Memang Aceh, Papua, Bali itu pelan-pelan gitu, nggak langsung tapi bertahap. Itulah yang mengakibatkan bahwa angka tersebut tuh memang banyak gitu. Tapi ya kita tidak bisa menafikan bahwa kolonialisme atau penjajahan tetap terjadi. Oke, kita masuk ke segmen yang tadi disebutkan di awal yang sudah narasumber ini mengatakan. Kita masuk pada tanam paksa atau kutu tersebut. Nah, bagaimana Tuan Van der Velde? Pasti bangga ini punya sistem tanam paksa. Oke, benar. Tanam paksa itu diperkenalkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan memperbaiki kondisi ekonomi pemerintahan kolonial. Melalui sistem ini, pembangunan infrastruktur berkembang, jalan dibangun, pelabuhan diperluas, dan perdagangan itu meningkat. Dari sudut pandang pemerintah saat itu, kebijakan tersebut dianggap berhasil. Ya, mungkin Bapak ini belum berhasil ya. Tapi bagi saya nih Bu ya, itu nggak berhasil. Kita nggak bisa bilang itu berhasil. Kenapa? Karena keuntungan 100% ke mereka gitu. Nggak ada tuh diuntungkan petani kehilangan lahan, belum lagi kalau misalnya mereka kekeringan dan semacamnya, dan bagaimana mereka memonopoli uang itu untuk berputar di sisi mereka aja. Kayak misalnya contohnya ada opium yang mereka jual gitu ya kepada petani-petani gitu. Supaya apa? Mereka kecanduan, uangnya berputar di situ aja. Itulah yang sedang dilakukan oleh mereka. Tanam paksa itu enggak, namanya aja kan paksa ya. Kalau sudah ada kata paksa berarti nggak baik dong gitu kan. Kalau kamu dipaksa melakukan sesuatu, kamu pasti marah kan Pak ya. Nah, tuh berarti kalau kita maksa tanam juga begitu. Dimana penjajah atau bapak-bapak dan rekan-rekan ini tanam ini itu, tapi nggak peduli dia lagi hujan, kemarau dan semacamnya. Bagaimana petani pada akhirnya kehilangan buat lahannya gitu. Bagaimana mereka kelaparan, kemiskinan itu tidak ditanggung. Gitu. Tetapi faktanya tidak dapat dipungkiri bahwa sistem itu juga membawa perubahan ekonomi dan teknologi pertanian pada saat itu. Saya bingung keuntungan teknologi di mana ya? Karena kayaknya keuntungannya cuma dibuat mereka aja. Itu sih simpelnya, nggak ada untung buat kami. Berarti ada data dong soal pemasaran tersebut ya? Ya kalau misalnya kita bilang data secara jelas juga gimana? Mungkin banyak gitu. Kalau kita buka-buka ya di internet ataupun di buku-buku sejarah bahwa mengatakan tanam paksa ini bukanlah program biasa, bukan kayak program kerja biasa bahwa petani itu akan sejahtera, enggak. Bahwa program ini adalah bentuk eksploitasi nyata
bahwa rakyat-rakyat itu memang dituntut untuk menanam lalu diakomodasikan untuk perjualan mereka sendiri. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya. Kalau Belanda memang menindas, kenapa banyak kerajaan yang malah bekerja sama sih, Pak? Karena mereka itu melihat keuntungannya saja. Hubungan dengan Belanda itu membuka akses perdagangan internasional dengan dukungan politik. Banyak penguasa lokal yang secara sukarela itu menjalin kerjasama dengan kami. Nah, itu pandangan bapaknya. Mereka bilang di sini sukarela, tapi kenyataannya nggak gitu, Pak. Bukan sukarela, tapi saya sebut tadi paling awal ada namanya Divide et Impera, ada namanya politik adu domba. Itu ada terjadi paksaan gitu. Makanya kerajaan-kerajaan itu pada akhirnya setuju mau bekerja sama. Pun kalaupun mereka setuju atas hati nurani mereka, itu adalah raja-raja yang kejam gitu, yang memang tidak terlalu fokus sama rakyat-rakyatnya. Yang penting kekuasaan mereka bertambah, mereka mau menjaga kekuasaan mereka ini yang dipayungi oleh Belanda tadi, bapak-bapak dan rekan-rekan ini gitu. Nah, itu merupakan strategi politik yang lazim digunakan pada negara pada masa itu. Itu bukan strategi politik ya teman-teman, itu penjajahan. Ketika mereka bilang mengatakan biasa, ada tuh biasa itu di ataskan penderitaan rakyat. Mana humanisme yang kalian bawa gitu? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang mungkin ini sangat sensitif bagi negara Indonesia. Apakah ada dampak positif dari penjajahan ini? Silakan Tuan. Tentu saja sudah pasti ada dampak positifnya. Pendidikan modern, sistem administrasi, jalan raya, rel kereta api, dan berbagai infrastruktur berkembang pada masa kolonial. Faktor tersebut tidak dapat diabaikan. Oke, banyak ya bangunan-bangunan yang kita lihat, bangunan-bangunan peninggalan mereka itu memang sampai sekarang berdiri kokoh gitu, ataupun pendidikan yang mungkin diawali oleh mereka. Tapi perlu kita perhatikan bahwa pendidikan-pendidikan itu ya Bu ya, dan infrastruktur bangunan-bangunan tinggi itu tujuannya bukan untuk rakyat kita, itu untuk mereka sendiri. Ya, anggaplah Jepang kemarin nggak datang ke sini. Itu mungkin mereka akan kuasai sampai sekarang gitu, tapi karena mereka pada akhirnya mundur gitu, digantikan banyaklah timeline sejarah gitu ya yang memperlihatkan bagaimana perjuangan rakyat Indonesia akhirnya bisa mendapatkan itu kembali, negara mereka kembali. Makanya tapi sebenarnya kami tidak bisa mengakui bahwa itu adalah dampak positif penjajahan. Tetap penjajahan itu hanyalah bonus pendidikan semacamnya yang mana mereka lakukan sebenarnya buat mereka sendiri. Kenapa pendidikan ada? Buat bantu administrasi mereka, karena memang mereka butuh orang-orang Indonesia gitu untuk membangun perusahaan mereka sendiri juga gitu. Kenapa mereka membangun rel kereta? Untuk akomodasi ke daerah-daerah kecil buat ditarik ke depan gitu, ke ranah depan buat perang, buat apa. Itu deh kenapa sih sampai sekarang ada peninggalan-peninggalan kayak landasan bandara dan semacamnya. Itu kan sebenarnya buat mereka sendiri, nggak ada tuh buat. Wah, seru banget ya podcast kita kali ini ya. Nah, bisa saya simpulkan bahwasanya Indonesia itu memang mengalami kolonialisme atau bisa disebut juga eksploitasi Belanda. Tetapi untuk yang 350 tahun ini harus lebih didalami lagi, lebih dikritisi lagi supaya tidak ada narasi bodoh, tidak ada narasi bohong seperti itu. VOC juga bukan sekedar perdagangan perusahaan dagang biasa ternyata ya, dan juga sistem seperti tanam paksa membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih itu untuk Tuan Van der dan Wadah sudah menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Walaupun saya merasa diinterogasi pada podcast kali ini. Ya wajar ya kita menyudutkan Bapak ini, ya sejarah itu Pak memang kejam sih Pak faktanya, dan memang gitu, kita harus belajar sejarah. Oke, saya Mas Nudaya pamit undur diri di podcast kita Jika Penjajah Punya Podcast. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.